kemarin udah belum? Belum ya? Oke, ya. Kita masuk ke modul ke-11 ya, yaitu teorema dasar kalkulus 2, metode substitusi dan metode teorema nilai rata-rata integral ya. Modul ini cukup pendek, maka bisa kita selesaikan ya dalam hari ini. Untuk untuk hari Kamis depan kita bisa lanjutkan dengan modul ke-12. Nah, di sini kita lihat untuk di pendahuluan ya, kita di modul ke-11 ini akan mencoba ya, oh iya ya, belum ini ya, belum duplikat ya. Nah, yang online juga belum ya, belum share screen ya. Teorema dasar kalkulus 2, metode substitusi dan teorema nilai rata-rata integral. Nah, di sini ada 4 harapan yang akan dipenuhi ya oleh adik-adik semua nanti setelah mempelajari modul ini ada 4. Yang pertama itu menjelaskan ulang dengan menggunakan konsep teorema dasar kalkulus 2 untuk menyelesaikan permasalahan turunan dari fungsi yang dinyatakan dalam integral. Ya, ini untuk tujuan dari teorema kalkulus 2. Kalau metode substitusi yang berwarna merah ya, tujuannya itu menghitung integral tertentu menggunakan metode substitusi. Untuk yang tujuan teorema nilai rata-rata integral, menjelaskan konsep ulang teorema nilai rata-rata integral dan menghitung nilai rata-rata suatu fungsi gitu ya. Nah, lihat di sini untuk teorema dasar kalkulus 2, kita masih bermain di integral ya. Jadi kita lihat ada fungsi Y sama dengan FT pada gambar 1 ya. Nah, fungsinya dibatasi oleh interval A, B ya. Kemudian grafik yang Y sama dengan FT dengan interval A, B itu kita ambil satu titik sembarang yang dinamakan X ya. Maka di sini kita lihat untuk setiap nilai X dari nilai integral A sampai X ya dari fungsi FT merupakan bilangan yang unik atau tunggal. Nah, artinya adalah tiap satu nilai X dapat dipasangkan tepat satu nilai dari suatu fungsi integral tertentu pada interval A, X gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat satu nilai X menghasilkan tepat satu nilai, yaitu luas daerah di bawah kurva Y ya. Nah ini ya, berarti luasnya adalah luas ini nih. Nah, nilainya adalah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan FT di atas sumbu-sumbu T pada interval A, X. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan suatu fungsi G ya, yang merupakan itu luas area yang dibentuk oleh interval A, X pada kurva Y sama dengan FT gitu ya. Nah, Gx sama dengan apa? Integral A sampai X gitu ya. Integral tertentu ya. FT dt. Nah, kalau kita dihadapkan dengan integral A X ya, FT dt, itu artinya Gx adalah luas area ini. Itu ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya, karena kalian pasti akan mudah untuk menjawab gitu. Tapi kita coba ikuti aja alur dari modul ini ya. Nah, mungkin kalau untuk suatu fungsi matematika itu tidak terlalu masalah. Mungkin kalau kita kaitkan ke permasalahan nyata mungkin itu merupakan
suatu masalah nantinya. Nah, di sini dibilang adalah permasalahan adalah bagaimana menentukan turunan dari G ya atau G aksen X. Ini sama halnya dengan menyatakan D per dx integral A sampai X ft dt. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita punya suatu fungsi Gx ya, di mana Gx itu adalah integral dari f ini ya, ft tadi ya. Nah, ya. Gx kan adalah integral dari ft tapi rentangnya a sampai x. Nah, sekarang kita disuruh menentukan turunan fungsi dari Gx. Habis integralkan, diturunkan. Nah, itu sama halnya dengan apa? Fungsi itu tadi sendiri. Ya kan ya? Makanya saya bilang tadi permasalahan ini adalah bukan permasalahan yang cukup rumit gitu loh. Kalau kalian sudah paham integral itu seperti apa, turunan itu seperti apa gitu. Saling menghilangkan ya. Sehingga menghasilkan suatu nilai yaitu adalah fungsi fx gitu. Ya. Paham ya? Gampang ya? Nah, ini penjelasan dari pernyataan di atas ini. Misalkan Gx adalah integral dari rentang A sampai X, ft dt, maka turunan dari Gx adalah limit H mendekati 0, Gx plus H dikurang Gx per H. Ya. Turunan kan limit ya. Turunan sama dengan limit H mendekati 0 gitu ya. Nah, berdasarkan ini definisi turunan, padahal kalau kita tahu Gx plus H sama dengan integral A sampai ke X plus H ya, ft dt, dan Gx sama dengan integral A sampai X ft dt. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan X plus H ya, maka kan batasnya menjadi berubah nih. Yang awalnya X menjadi X plus H gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat kalau Gx plus H dikurang Gx adalah integral AX plus H ft dt dikurang integral A sampai X ft dt. Sama dengan apa? Integral X sampai X plus H ya, ft dt. Jadi kalau kita punya misalkan di sini X ya, kalau plus H kan dia di sini nih. Tambah ke ujung sedikit ya. Kalau X plus H dikurang X, ya sisanya itu kan. Nah, makanya sisanya integral dari X ke H tadi ya. Nah, kemudian perhatikan gambar ini. Nah, ini tadi A sampai X plus H di sini. Kalau dikurangkan, hasilnya adalah ruas yang kedua ini. Ya. Nah, pada kasus Ft besar dari 0, integral A X plus H Ft dt merupakan luas area di antara Y sama dengan Ft dan sumbu T pada interval A, X plus H. Ya. Kalau yang ini ya, adalah luas ini nih. Nah, dari sini. Gitu ya. Sedangkan kalau integral A sampai X Ft dt itu merupakan luas ini. Nah, ini. Yang di belakangnya ini. Ya. Paham ya? Sehingga integral A X plus H Ft dt dikurang integral A X Ft dt adalah luas daerah di antara Y sama dengan Ft pada sumbu interval X, X plus H atau yang ini. Ya. Atau dapat dituliskan sebagai integral X plus H Ft dt. Gitu ya. Luas kurva di batas X sampai X plus H. Ini ya. Nah. Kemudian di sini kita disuruh perhatikan pada area yang dibentuk oleh integral X sampai X plus H, Ft dt
nilainya akan selalu berada di antara luas daerah persegi panjang MH dan MH ya. Dengan M adalah nilai minimum dari F. Di sini ya. Di sini M besar berarti ya. M kecil nilai minimum, M besar nilai maksimum. Ya. Ini M kecil, ini M besar. Yang merah M kecil, yang biru M besar ya. Atau dapat dikatakan juga M kecil dan M besar bergantung pada H. Perhatikan gambar 11, 13. Nah ini. Ya. Ini M kecil, ini M besar ya. Nah, sehingga kita dapat tuliskan M dikali H ya. M kecil ya. Dikali H kecil sama integral X plus H FTDT kecil sama MH ya. Ini kita bisa definisikan menjadi GX plus H dikurang GX. Betul ya? Ini kan area kurva ya. Ini kan area juga tadi itu. Nah. Ini ya sama-sama kita bagi H semuanya. Sehingga di sini menjadi M, ini menjadi dibagi H dan bagi sini menjadi M besar. Ya. Nah. Kita limitkan. Limitkan H mendekati 0 pada M. Kita limitkan H mendekati 0 pada persamaan G, X tambah H dikurang GX per H. Dan juga limit H mendekati 0 di M. Ya. Limitkan ketiga ruas dengan H mendekati 0. Terang di sini ya. Nah, diketahui nilai maksimum M besar dan nilai minimum M kecil. Bergantung kepada H. Kemudian karena F itu kontinu, maka M kecil dan M besar dua-duanya harus mendekati Fx. Jika H mendekati 0 ya. Sehingga berdasarkan dalil Apit dapat disimpulkan bahwa G aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Gx ditambah H dikurang Gx per H sama dengan Fx. Itu ya. Atau dapat ditulis ulang D per Dx integral AX Ft dt sama dengan Fx. Gitu ya. Nah, contoh kita lihat di sini. Tentukan D per Dx integral 2 sampai X T kuadrat dt. Kalau kita lihat persamaan ini, seharusnya bisa kita tebak ya. Langsung nilainya ya. Berapa? Ganti T dengan X. X kuadrat. Ya. X kuadrat harusnya ya. Coba kita lihat ya. Integral 2x T kuadrat dt. Sepertiga T pangkat 3. 2 sampai X gitu ya. Sepertiga X pangkat 3 dikurang dengan sepertiga 2 pangkat 3. X pangkat 3 per 3 dikurang 8 per 3 ya. Nah, kemudian kita integralkan. Kita turunkan. Ini kan kita integralkan ya. Kemudian kita turunkan. Ya. Turunan dari sepertiga X pangkat 3 dikurang 8 per 3. 3-nya turun ke bawah ya. Jadi 3 per 3 X 3 dikurang 1. Hasilnya X kuadrat. Itu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dx per dx dengan integralnya saling menghilangkan, ya fungsinya ya ini. Ya. Targetnya di titik X tadi kan ya. Batas atasnya di titik X, maka ganti langsung jadi X kuadrat. Ya. Penjelasannya di sini. Kenapa bisa menjadi X kuadrat? Atau cara kedua kita coba di sini ya. D per dx integral 2x T kuadrat dt. Dengan menggunakan teorema tadi, ya,
Langsung kita simpulkan, fungsinya langsung menjadi X kuadrat. Itu ya. Jadi cara pertama tadi penjabarannya, bagaimana bisa menjadi X kuadrat. Yang kedua menggunakan teorema kalkulus besar 2 tadi. Nah, kalau yang ini, tentukan d per dx integral 0 sampai x t pangkat 3/4 per akar dari t pangkat 3 ditambah 13 dt. Jadinya apa? Kalau sesuai dengan teorema kalkulus. Teorema dasar kalkulus. X pangkat 3/4 per akar X pangkat 3 tambah 13. Itu ya tadi ya. Kita nggak tahu nih benar nggak ya. Coba kita cek. Nah, untuk cara pertama sangat sulit dilakukan gitu. Bisa nggak kalian coba integralkan ini? Bisa nggak? Bisa aja sebenarnya, tapi sulit katanya ya. Mau nyoba nggak? Mau nyoba nggak? Sulit. Ya. Kalau kita misalkan dengan ini bisa nggak ya? Dengan U juga susah ya. Karena dia tidak tahu tuh yang mana U, mana DU itu. Ya. Nanti integralnya F per GX gitu ya. Fx per GX ya. Ya bisa aja cuman makan waktu gitu. Karena ada cara gampang di sini udah dia langsung ganti. Ya. Jadi sini nggak ada pembuktian ya. Coba kalian buktikan lah di rumah kalau iseng-iseng. Ini langsung diganti ya. X 3/4 per akar dari X pangkat 3 ditambah 13. Nah, ini mungkin ada yang agak lebih murah ya, mudah ya, untuk dikerjakan. Contoh ke 11.3 kita lihat, tentukan d per dx dari integral 4 X pangkat 3 2t dikurang 3 dt. Nah, batasnya di sini kita lihat. Ya. X pangkat 3 ya. Di sini kok X kuadrat nih. Ya, harusnya X pangkat 3 ya. Nah, sebagai pengganti X, padahal untuk menggunakan teorema dasar kalkulus diperlukan X di sana ya. Karena di sini batasnya X pangkat 3, sementara teorema kalkulus itu dia cuman titik X gitu ya. Tadi ya, berlakunya ya. Nah, masalah ini dapat ditangani dengan menggunakan aturan rantai. Kita lihat di sini. Ya. Ada di sini menggunakan aturan rantai dengan mengubah X pangkat 3 menjadi U. Ya. Jadi ini menjadi U integral 4U 2T kurang 3 DT dengan U adalah X pangkat 3. Lihat di sini. Ya. D per DU integral 4U 2T kurang 3 DT dxU ya. Ukuran rantai ini ya. D per DU, DU per dx ya. Nah. Kemudian D per DU integral dari 4 sampai U 2T kurang 3 DT maka sama dengan di sini menjadi 2U kurang 3 ya. Jadi ini menggunakan teorema dasar kalkulus tadi, tapi X-nya ganti U. Gitu. Ya. DU integral 4 sampai U 2T kurang 3 DT. Jadi T-nya ganti U sekarang dulu. Nah, ganti U. Nah, dapatlah langsung fungsinya 2U kurang 3.
Kemudian baru dilaksanakan D per dx dari fungsi U ini. Ya. Maka U ganti jadi X pangkat 3. Diturunkan terhadap X jadinya 3X kuadrat. Ya. Nah, maka yang terjadi adalah apa? D per DU integral 4U 2T kurang 3DT D per DXU, ya. Hasil ini dikali dengan ini, ya. 2U kurang 3, 3X kuadrat. U-nya 2X pangkat 3, dikurang 3, 3X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ya. Ya, kalian kalikan lagi ya. Kalau mau kalikan ke dalam juga boleh. Kalau sampai di sini juga boleh. Gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Sebelum kita lanjut ke metode substitusi untuk teorema dasar kalkulus 2 bisa. Ya. Diferensial dari integral fungsi ini adalah fungsi itu sendiri ya. Ingat ya. Teorema dasar kalkulus 2 adalah turunan dari integral fungsi A sampai X ft dt itu sama dengan fungsi fx. Gitu. Ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan untuk metode dasar kalkulus, kita masuk ke yang kedua. Ya. Integral untuk metode substitusi. Oke. Sini kita lihat bahwa menghitung dengan metode substitusi dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan mengikut sertakan mengubah batas integralnya berdasarkan pemisahan yang dilakukan. Contohnya di sini, ya. Tentukan integral dari batasnya itu 1 sampai 4 ya. 2x per 1 dikali akar x kuadrat ditambah x dx. Ya. Nah, untuk menghitung integral di atas, ya, dengan metode substitusi, misalkan adalah U dahulu, ya. Karena fungsinya kan ini cukup rumit ya. Bisa disederhanakan menggunakan batasan U itu di x kuadrat per x kuadrat ditambah x ya. Nah. Ini adalah U. DU-nya apa? 2x plus 1. Ya. Jika U sama dengan x kuadrat plus x, maka DU-nya adalah 2x plus 1. dx. Ya. Sedangkan mengubah batas integralnya dengan pemrograman pada pemisalan yang sudah dilakukan. Yaitu batas bawahnya adalah x sama dengan 1 diubah menjadi U sama dengan x kuadrat plus x ya. Oke. Jadi kita misalkan di sini ini batas bawahnya x sama dengan 1 di sini ya. Diubah menjadi U x kuadrat plus x. Maka kita masukkan x1 di sini jadi 2. Ini merupakan batas bawah dari U. Itu ya. Kita atas 4 ya x sama dengan 4, maka masukkan juga sama-sama tadi. Jadi batasnya U sampai U ya. U buat batas bawah ke atas gitu. Ini 4 kuadrat ditambah 20. Maka persamaan ini kalau diubah di integral U di U, maka batasnya juga berubah. Ya. Misalkan dalam U. Tapi x-nya U
dari fungsi awalnya. Sehingga di sini jadi integral 2 sampai 20 akar DU. Ya. Nah, kalau kayak gini kan bisa diintegralkan kan ya. Ubah dulu dalam pecahan akarnya ya dalam dibangkan. Ubah diintegralkan DU. Kemudian integral jadi ini turun bawah ya. Tambah 1 2 per 3 angka 32 ya. Ini kan karena 1 per 1 ya. Jadi 1 per 3 kan. Duanya angka 3 di bawah. Nah, ini kan jadinya 3 masukkan masing-masing nilai atas bawahnya apa. Ya. Dengan ini dikalikan di sini sisi luasannya. Ya. Jadi kan belum selesai ini. Benar-benar bisa dikasihkan ya. 10 per 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? Dikalikan dengan ini kan ya. Lain kita lihat integral dari 0 sampai 1 x kuadrat 1 pangkat 10 2x dx. Nah. Ini tadi sama kita coba ya. Kita substitusi lagi karena ada substitusi. Kita substitusi nilai yang mana yang menjadi u di sini. Kuadrat yang memungkinkan ya karena nanti nilainya adalah 2x. Ya. 2x dx itu sama dengan du dan dx ya. Nah ini. Jadi 2x dx ini merupakan u. Maka batasnya nanti juga kita akan masukkan masing-masing kata-kata bawahnya. Kalau kita ubah jadi u, ada x sama dengan 0, maka batas atasnya menjadi 2, batas bawah menjadi 1 ya. Batas bawah masukkan 0 kuadrat ditambah 1 batas bawahnya. Kalau masukkan batas atasnya 1 kuadrat 1 plus 2. Ya ini ya. Maka kita susun lagi menjadi integral 1/2 pangkat 10 du. Nah, kalau udah kayak gini 1/11 pangkat 11 1 sampai 2 ya. Kurangkan masing-masing ganti dengan nilai x-nya. 2 pangkat 11 per 11 dikurang 1 pangkat 11 per 11. Jadi 2 pangkat 11 kurang 1 per 11 ya. Kalian selesaikan juga dengan kalkulator boleh. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya. Ada lagi metode substitusi ya. Jadi kita substitusi semuanya sampai dengan batasnya juga kita sesuaikan. Kalau tadi langsung keluar ininya ya, sama-samanya ya. Karena memang diferensial integral saling menghilangkan ya. Kalau tidak ada kita lihat contoh yang lain di sini. Tentukan integral 0 sampai pi per 2 cos 2x dx. Nah. Ya. Cos 2x dx. Kita misalkan u-nya apa? U-nya adalah 2x. Ya. Kalau u 2x maka du-nya adalah Ipan 2. Ya. U 2x ya. Du 2 dx. Ya, 2 dx ya. Jangan lupa ada dx-nya. Kan du per dx 2x gitu kan ya. Nah, gitu ya. Atau tengah du sama dengan dx. Ya, karena di sini kita punyanya cuma dx ya. Ya, fungsinya di sini cos u, di sini dx, sudah ada 2 dx. Kalau 2 dx dia bisa langsung ganti dengan du. Nah, di sini 1 dx, dia setengah du. Maka nanti di fungsi akan jadi ini cos u setengah du. Ya, paham? Bisa ya? Nah, konstanta pindah ke depan. Ya,
Ini kenapa bisa jadi 0 pi per 2? Jadi 0 sampai pi. Dan tadi kita masukkan masing-masing batasnya ya. Kalau U 2X ya, maka batas bawahnya 2 kali 0, 0. Batas atasnya pi per 2 ya. Kalau U sama dengan 2X, maka 2 dikali pi per 2 sama dengan pi ya. Maka di sini menjadi pi. Gitu ya. Bisa ya? Nah, setengah integral 0 pi cos U du. Cos diintegralkan menjadi sinus. Batasnya dari 0 sampai pi ya. Setengah sin pi dikurang setengah sin 0. Sin pi berapa? Sin 0? Sin 0, 0 ya. Sin pi ya 0 juga lah. Masa hasilnya bisa 0 kalau nggak 0. Ya, sinus 180 0 ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain kita lihat. Integral 1 sampai 4 akar X dikurang 1 pangkat 3 dibagi akar X. Nah, misalkan U di sini diambilnya adalah ini. Akar X kurang 1. Maka DU adalah setengah X pangkat minus setengah. Ya, atau 1 per 2 dikali akar X. Akar X-nya di bawah ya. Karena pangkat minus bisa kita ke bawahkan jadi pangkat positif ya. Nah, DU setengah akar X dx. Atau 2 DU sama dengan 1 per akar X. Ya. Nah, kalau U-nya ini, masukkan X sama dengan 1, maka batas bawahnya adalah 0. Ya. Akar 1 kurang 1, 0. Oke. Ya. Kemudian, kalau 4, kita masukkan ke sini, akar 4 kurang 1. 2 kurang 1, 1 ya. Nah, maka bentuk yang seperti ini bisa kita ubah menjadi integral 0 sampai 1 U pangkat 3 2 DU ya. 2 itu konstanta bisa kita taruh di depan sini. Jadi ikut untuk diintegralkan. Sehingga menjadi integral 0 sampai 1 U pangkat 3 DU. Nah, tinggal diintegralkan 1/4 U pangkat 4 0 sampai 1 ya. Kalau 0 hasilnya 0 pasti ya. 0 pasti hasilnya 0. Kalau 1 hasilnya adalah 1/4. 1/4 dikali 2 adalah setengah. Ya. Sehingga hasilnya menjadi setengah atau 2/4. Bisa? Bisa ya. Jadi ada 2 yang kalian pelajari nih hari ini. Teorema dasar kalkulus 2 sama metode substitusi untuk pengintegralan ya. Ada pertanyaan sebelumnya sebelum kita masuk ke yang terakhir, teorema nilai rata-rata? Oh, nggak ada ya? Karena ada pertanyaan tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa ya, semua ya? Nah, masuk ke yang terakhir, kita lihat yang ketiga yaitu teorema nilai rata-rata. Nah, kita lihat di sini ya, nilai yang dimaksud dengan nilai rata-rata himpunan N
bilangan misalkan ini ya, Y bar sama dengan Y1 plus Y2 sampai Yn per N. Itu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana dengan nilai rata-rata dari suatu fungsi kontinu f pada interval a, b, ya, bagaimana ya? Diketahui nilai f pada interval a, b tidak terbilang atau tak hingga dengan misalkan seperti ini. A sama dengan x0 kecil x1 sampai xn sama dengan b. Jadi dari interval a sampai b itu banyak nilai x1, x0 itu banyak ya. Ini banyaknya mungkin dia bilang tak hingga gitu. Tapi rentangnya kita tahu dari a sampai b. Mungkin biasanya diperbanyak gitu ya. Nah, karena lebar partisinya sama atau itu sama dengan delta x, lebar-lebarnya ini ya. Nah, maka delta x dapat ditentukan yaitu dengan b dikurang a bagi n. Ya, masuk akal ya. Dia punya rentang tertentu dengan lebar yang sama, kita bakal tahu berapa lebarnya itu. Dan cara apa? Membagi rentangnya tadi dengan kita pengen bias kalau kita ingin ada 10 titik, 11 titik gitu. Ya. Artinya rentangnya dibagi 11. Kita pengen 5 titik. 10 dibagi 5, 10 dibagi 6. Ya gitu kan ya. Itu dimaksud dengan delta X-nya dapat ditentukan. Nah, nilai delta N f x1, f2 sampai f xn adalah ini. F x1 bla bla f xn per n sama dengan 1 per n sigma dari I sama dengan 1 sampai n f xi ya. Kemudian 1 per n-nya pindah ke sini ya. Sama-sama dikali dengan B dikurang A dibagi B dikurang A itu tidak merubah nilai ya. Karena B dikurang A dibagi B kurang A itu 1. Jadi tidak masalah di matematika. Kalau kita ingin membuat suatu solusi, kita bisa mengalihkan dengan sesuatu tapi tanpa merubah nilai yang ada. Itu diperbolehkan. Nah, kalau seperti ini, maka 1 dikalikan dengan B kurang A, N dikalikan dengan B kurang A. Ya. Sehingga bisa jadi seperti ini nih. B dikurang A dibagi N, 1 dibagi B dikurang A. Ya. Atau namanya dikonstruksi ulang. Ya. Tidak berubah nilai sama aja ya. Cuman merubah posisinya aja. Ya. Kemudian di sini B dikurang A dibagi N itu sama dengan delta X di sini. Ya. 1 per B dikurang A bisa kita keluarkan lagi. Oke? Ya. Nah, jumlah yang terakhir merupakan jumlah Riemann dari F pada interval A, B sehingga F x1 sampai F xn per N sama dengan 1 dibagi B dikurang A sigma I sama dengan 1 sampai N F xi delta X. Atau yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk integral ya. Ini kan Riemann nih. Ya, dari Riemann kemarin yang kita selesaikan di akhir ya. Nah, itu kan sama dengan integral. Maka bisa diubah bentuknya menjadi integral A sampai B f x dx. Nah ini. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau kita lihat contoh soalnya nanti mungkin ngerti ya. Kalau kayak gini nih agak susah definisi matematika itu. Nah, baru kita bilang definisi, sini sudah ada definisi nih. Artinya, jika kita ingin mendefinisikan nilai rata-rata sebuah fungsi itu, sama dengan jika f terintegralkan di rentang A, B, maka nilai f pada A, B adalah f rata-rata, yaitu f rata-rata sama dengan 1 per B dikurang A
integral sampai B fx dx. Ya. Mempertegas yang ini aja ya. Nah, contohnya nih. Mungkin kalau untuk contoh bisa kalian pahami ya maksud dari rata-rata tadi ya. Nah, hitunglah nilai rata-rata fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Ada fungsi fx-nya x sin x kuadrat, intervalnya 0 sampai akar i ya. Nah, maka nilai rata-rata dari fungsinya apa? Ini ya. Fungsi dari nilai rata-rata adalah 1 per B dikurang A. Nah, ini dikurang ini nanti ya. 1 per akar pi dikurang 0. Integral dari 0 sampai akar pi x sin x kuadrat dx ya. Nah, ini metode substitusi dilakukan di sini ya, mungkin kurang lebih adalah untuk mencoba mempermudah gitu ya, mempermudah pengerjaannya. Oke, kita lihat di sini. Misalkan x kuadrat menjadi u, maka du sama dengan apa? 2x dx ya. 2x dx. Di sini sementara fungsi aslinya x dx. Berarti setengah du sama dengan x dx ya. Maka di sin u du setengahnya keluar ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini 1 per akar pi dikurang 0, 1 per akar pi. Nah, maka ini ada 2 konstanta. Ini akan diintegralkan ya. Nah, kemudian dikalikan ke sini 1 per 2 akar pi dikali dengan sinus diintegralkan menjadi minus kosinus ya. U dengan rentang 0 sampai pi. Nah, masukkan masing-masing nilai U-nya. Ya. Gampang ya. Tinggal setengah akar pi dikali dengan minus kosinus pi dikurang kosinus 0 ya. Kosinus pi berapa? Minus kosinus pi. Ya. Kalau kita cari pakai Excel aja ya. Kalau kosinus 0 berapa? 1 ya. Kosinus 0 1 ya. Kosinus pi berapa? Minus 1 ya. Minus 1 ya. Atau kita ganti ini jadi ini nih. 150 derajat. Satu ya. Nah, maka nilai rata-rata dari fungsi ini pada interval ini adalah 1 akar V gitu. Untuk integral ya. Ingat teorema ya. Teorema ini bisa jadi benar, bisa jadi ada nanti kelirunya ya. Maksudnya bukan keliru, tidak berlaku secara mutlak, tapi berlaku umum gitu ya. Nah, jika F kontinu terhadap AB, maka suatu bilangan C
antara A dan B berlaku ini ya, FDT, gitu ya, ini ya. Jika F continue pada A, B, ya ini ya, continue misalkan ya, pada A, B, maka terdapat satu bilangan C di antara A dan B. Maka berlaku F C dikali B kurang A sama dengan integral A B FT dt. Nah, persamaan di atas dapat diartikan sebagai luas daerah persegi panjang dengan panjang FC dengan lebar B kurang A ya. Ya ini ya FC dengan lebar B dikurang A, lebarnya ini. Akan sama dengan luas daerah di bawah kurva FT pada sumbu Z interval A, B. Nah, ini penjelasannya ya. Penjelasan dari sini. Misalkan untuk A kecil sama X kecil sama B, didefinisikan satu fungsi Gx integral AX FT dt. Ya. Menurut teorema nilai rata-rata dapat diterapkan pada G, maka terdapat C dalam A, B. Sehingga GB ya dikurang GA sama dengan G aksen C dikali dengan B dikurang A ya. Oke? Atau kita dapat tulis ulang menjadi apa? GB dikurang GA dibagi dengan BA sama dengan G aksen C sini. Oke? Nah, karena di sini GA sama dengan integral A sampai A FT dt sama dengan 0. GB integral A sampai B FT dt dan G aksen C adalah F dalam fungsi C. Maka yang terjadi adalah G aksen C sama dengan FC sama dengan 1 per B dikurang A integral A sampai B FT dt ya. Nah, contoh kita lihat di sini ya kawan-kawan ya. Tentukan semua nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Untuk integral dari fx sama dengan x kuadrat intervalnya minus 2 sampai 4. Ya. Ini terakhir ya sebelum kalian pulang ya. Nah. Jawabannya kayak ini. Nilai rata-rata ingat rumusnya tadi 1 per B dikurang A integral AB FT dt. Lihat. X kuadrat. Ya. X kuadrat dx. Batasnya minus 2 sampai 4. Oke, bisa ya? Dimengerti ya? Nah, ganti masing-masing batas atas dengan batas bawahnya. 4 kurang 2, 6 ya. Jadi 1 per 6. Nah, integral minus 2, 4 X kuadrat dx. Ya. Kemudian, kita langsung integralkan X kuadrat menjadi 1/3 X pangkat 3. Ya. Dengan batas minus 2 sampai 4. Nah, kemudian dimasukkan 4. Dan yang batas bawahnya dimasukkan minus 2 ya. Jadinya adalah 1 per 6, 72 per 3. Nah, disederhanakan ya menjadi 24 per 6 ya. 24 per 6 ya di sini ya.
24/6 sama dengan ya. Nah, ini kan baru nilai F average-nya. Tadi kita diminta untuk apa? Tentukan semua nilai C. Nah, untuk menentukan nilai C, kita lihat yang di sini ya. 4 sama dengan FC sama dengan C kuadrat. Maka C adalah akar dari 4 plus minus 2 ya. Nah, baik minus 2 maupun 2 berada dalam interval minus 2 sampai 4. Sehingga kedua-duanya memenuhi teorema nilai rata-rata ya. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Yang online ada yang ditanyakan silakan. Ya. Ini rangkuman tolong kalau baca-baca ya. Yang online ada bertanya silakan. Yang offline ada pertanyaan? Ya. Jadi tidak kita sudah belajar 3 hal ya di sini tadi ya. Teorema dasar kalkulus kedua, nilai substitusi ya, integral substitusi dan nilai rata-rata ya. Nah, ini nilai rata-rata jangan lupa persamaannya. 1/B kurang A dikali integral A sampai B FT dt ya. Ya, absennya sudah semua? Sudah? Ya, kalau sudah boleh nanti diminta tolong kumpulkan ya ke ini ruangan. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas waktunya. Semoga kita di hari Kamis ya, ketemu lagi dengan modul 12 ya. Min. Ya, untuk yang kemarin tidak ujian sudah bisa ujian kan ya? Sudah didata kan kemarin kan ya? Ada yang nggak bisa ujian karena ibadah kemarin itu ya? Ya, aman ya? Oke, nggak ada masalah ya? Oke. Oke, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.